Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 kelas D4B Fisioterapi semester 1 akan menjelaskan mengenai materi menumbuhkan semangat dan sikap anti korupsi. Kami beranggotakan 4 orang, yakni saya, Ria Vinola Zahra dengan NIM P27226021266. Saya Rizky Firman Riyadi dengan NIM P2722602127. Perkenalkan, nama saya Salma Fari Adristi dengan nomor induk mahasiswa P272260211268. Nama saya Salma Ilani dengan NIM P27226021269. Materi yang akan kami sampaikan meliputi semangat melawan korupsi dan juga membangun sikap anti korupsi. Dalam bab semangat melawan korupsi ada 4 poin, yaitu poin A merupakan gambaran kondisi Indonesia jika tanpa korupsi, poin B informasi mengenai indeks persepsi korupsi atau IPK dan peringkat IP beberapa negara dalam 5 tahun terakhir. Kemudian belajar kepada negara-negara yang relatif bersih dari korupsi. Dan yang terakhir ada potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Poin A yaitu gambaran jika Indonesia tanpa korupsi negara akan aman. Karena dengan rendahnya tingkat korupsi maka akan membuat faktor perekonomian bertumbuh dan akan menjadikan sebuah negara tersebut menjadi aman. Karena salah satu dari faktor terjadinya kejahatan yaitu faktor ekonomi. Kemudian muda-mudi berprestasi membangun negeri. Karena banyak orang yang tidak melanjutkan sekolahnya, mungkin salah satunya karena faktor ekonomi. Nah, jika tanpa adanya korupsi, maka pemanfaatan anggaran dana pendidikan yang diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari dana APBN, maka diharapkan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan wajib dasar selama 9 tahun. Kemudian Indonesia akan berprestasi di berbagai bidang. Karena jika tanpa korupsi, pemanfaatan dana yang ada di pemerintah bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengasah minat dan bakatnya, sehingga akan memberikan banyak prestasi bagi Indonesia. Kemudian, tanpa korupsi, pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja yang luas. Karena pemerintah bisa membuka lapangan kerja yang luas, salah satunya seperti membangun infrastruktur yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan masyarakat luas dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian. Kemudian tanpa korupsi angka kemiskinan menurun. Sebenarnya poin ini berhubungan dengan poin sebelumnya. Karena dengan banyaknya lapangan kerja, maka faktor perekonomian setiap orang pun akan membaik. Kemudian tanpa korupsi masyarakat akan lebih sehat. Alokasi dana APBN dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih maksimal. Kemudian poin B yaitu informasi mengenai indeks persepsi korupsi atau IPK dan peringkat IP beberapa negara dalam 5 tahun terakhir. Transparansi Internasional adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survei yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Survei tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks persepsi korupsi menggunakan skala 0, korupsi yang tinggi, hingga 100, korupsi yang rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara, artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. Kemudian ini ada peringkat IP beberapa negara dalam 5 tahun terakhir. Pada peringkat pertama dan kedua diduduki oleh Selandia Baru dan Denmark dengan skor 88. Kemudian diikuti di peringkat 3, 4, dan 5
yaitu diduduki oleh Finlandia, Swedia, dan Switzerland dengan skor 85. Kemudian poin C, belajar kepada negara yang relatif bersih dari korupsi. Hal apa saja sih yang bisa dipelajari? Yang pertama, ada menanamkan rasa kejujuran sejak dini. Yang kedua, menanamkan nilai anti korupsi sedini mungkin. Kemudian membiasakan melakukan hal-hal baik. Dan yang terakhir yaitu menyatakan dan melakukan kebenaran. Potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan impian tanpa korupsi terdiri atas beberapa aspek, yakni yang pertama, Indonesia negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 1346 pulau. Luas teritorialnya Indonesia adalah 15.193.250 km persegi. Yang kedua, Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dunia. Indonesia terletak di antara Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas darat maupun laut, dan juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Yang ketiga, Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia memiliki sekitar 250 suku bangsa yang menghasilkan keberagaman budaya Nusantara. 746 bahasa daerah juga terdapat di Indonesia yang membuat Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Yang keempat, Indonesia negara padat penduduk. Indonesia memiliki penduduk dari Sabang sampai Merauke sebanyak 255.993.674 jiwa dan merupakan modal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman negara lain, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, Indonesia kaya akan aneka bahan tambang. Indonesia memiliki aneka bahan tambang, yakni minyak bumi Indonesia berada di posisi ke-25 dalam daftar negara dengan potensi minyak bumi terbesar di dunia. Indonesia juga berada di peringkat ke-8 untuk gas alam dengan produksi 7,2 TCM. Indonesia juga berada di peringkat ke-7 dalam potensi emas terbesar di dunia dengan cadangan berkisar 2,3% dari total cadangan emas dunia. Indonesia memiliki beragam flora dan fauna. Diperkirakan sekitar 100-150 genus dari tumbuhan dengan 25.000-30.000 spesies terdapat di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 300.000 atau 17% dari total jumlah satwa liar di dunia. Di antaranya adalah 1.539 jenis burung dan 515 jenis mamalia. Indonesia menjadi habitat satwa endemik yang sangat banyak. Tercatat 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi hanya hidup di negeri ini. Selanjutnya, Indonesia negara dengan kekayaan maritim yang melimpah. Indonesia merupakan negara produsen ikan terbesar di dunia. Volume produksinya mencapai sekitar 5,71 juta ton, yakni meliputi 4,4 juta ton wilayah tangkap perairan Indonesia dan 1,8 juta ton berada di perairan ZEE. Total potensi maritim Indonesia diperkirakan mencapai 7.200 triliun rupiah atau 3,5 kali APBN 2015. Selanjutnya, Indonesia negara dengan sejarah besar. Indonesia memiliki sejarah besar dengan memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah dijajah Belanda selama 3,5 abad dan diduduki Jepang selama 3,5 tahun. Majapahit pernah mempersatukan Nusantara di bawah komando Majapahit Gajah Mada. Indonesia pernah memiliki armada laut Sriwijaya yang dikdaya dan juga Samudra Pasai yang sempat menguasai perdagangan. Namun, mengapa Indonesia belum makmur dan sejahtera walaupun sudah kaya dalam aspek penduduk, sumber daya alam maupun sejarah? Karena korupsi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, kita harus memahami cara memberantaskan korupsi itu sendiri dengan cara, yakni yang pertama, represif. Represif adalah tindakan yang menekan, mengekang, menahan, atau menindas yang bersifat menyembuhkan. Yang kedua, yakni perbaikan sistem.
memperbaiki sistem-sistem yang ada dengan meminimalisir celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, edukasi dan kampanye. Untuk mencegah tindak korupsi, sangat perlu dilakukan edukasi melalui literatur yang tersedia maupun kampanye sedini mungkin terhadap siswa-siswi dari tingkat pertama sampai dengan tingkat tertinggi maupun masyarakat luas. Saya akan membahas topik yang pertama dari subbab membangun sikap anti korupsi, yaitu penerapan nilai-nilai anti korupsi. Penerapan nilai anti korupsi ini menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya membangun sikap anti korupsi. Untuk itu, sebelum belajar untuk menerapkannya, kita akan saya akan memberitahukan apa saja sih nilai-nilai anti korupsi itu. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama yaitu nilai inti. Nilai inti ini dibagi menjadi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur adalah perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar dan mengatakan serta melakukannya. Contoh perilaku jujur yaitu kita tidak berbohong, tidak menutupi kebenaran, jika melakukan kesalahan langsung mengakuinya, seperti itu. Kemudian disiplin. Disiplin adalah kebiasaan atau tindakan yang ditetapkan terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Singkatnya, disiplin berarti patuh pada aturan. Perilaku disiplin dapat diwujudkan melalui cara-cara yang sederhana. Contohnya, sebagai mahasiswa kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Sikap tanggung jawab ini dapat diwujudkan atau dilakukan dengan cara yaitu contohnya mau mengakui kesalahan dan menerima konsekuensi yang kita dapat. Misalnya jika tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya mungkin bisa diberi tugas tambahan oleh guru, maka kita harus melakukannya dengan ikhlas, seperti itu. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai sikap. Nilai sikap ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adil, berani, kemudian peduli. Adil ini berarti tidak berat sebelah. Contohnya yaitu tidak memihak pada salah satu pihak saat terjadi perselisihan dan kita menyelesaikan masalah itu, tidak memihak kepada salah satu pihak. Kemudian berani. Berani adalah hati yang mantap, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya. Singkatnya, berani berarti tidak takut atau tidak gentar. Contoh sikap berani yaitu kita bisa mengutarakan pendapat kita, bisa berpendapat dengan luasa. Kemudian kita juga bisa menyuarakan suatu hal itu baik atau benar. Kita bisa menyuarakan dengan lantang, bisa memperjuangkannya. Kemudian peduli. Peduli adalah sikap dan tindakan yang memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini sebagai wujud kita peduli dengan lingkungan. Kemudian nilai yang terakhir yaitu etos kerja. Nilai etos kerja ini meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Kerja keras yaitu sungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal. Contoh dari sikap kerja keras adalah kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa jika ingin mencapai sebuah prestasi atau dan mencapai misalkan nilai yang bagus dalam sebuah tes atau ujian, maka kita harus bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu sederhana. Sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan. Contohnya
melakukan suatu tugas sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, tidak berlebih-lebihan gitu. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Contohnya, jika ada tugas atau pekerjaan rumah, sebisa mungkin dikerjakan oleh kemampuan yang kita miliki pada diri kita sendiri. Sebisa mungkin dikerjakan sendiri, seperti itu. Kemudian topik bahasan yang kedua yaitu kode etik penyuluh anti korupsi. Kode etik penyuluh anti korupsi pada topik ini dibagi menjadi dua subtopik lagi, yaitu kode etik penyuluh anti korupsi dan kode etik profesi. Di sini saya mengambil kode etik profesi fisioterapi. Sebenarnya apa sih hubungan kode etik ini dengan penyuluhan dengan nilai-nilai anti korupsi? Menurut saya pribadi, kode etik ini sebagai cara agar kita bisa mewujudkan, agar kita bisa menjalankan nilai-nilai anti korupsi ini sendiri. Nah, yang pertama, kode etik penyuluh anti korupsi. Kode etik penyuluh anti korupsi dilaksanakan sebagai sebuah tekad nyata dari para penyuluh anti korupsi selama menyebarkan pendidikan anti korupsi dan perannya di masyarakat. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu ya, apa sih penyuluh anti korupsi itu? Penyuluh anti korupsi adalah agen perubahan yang turut serta bersama KPK memberantas korupsi melalui kegiatan penyuluhan anti korupsi. Nah, para penyuluh anti korupsi ini dalam menjalankan tugasnya itu harus mengikuti kode etik. Kode etik yang harus dijalankan oleh para penyuluh anti korupsi ini diambil dari nilai-nilai luhur dan nilai ideologi bangsa. Kode etik penyuluh anti korupsi ini ada 6 kode etik penyuluh anti korupsi. Yang pertama yaitu religius. Salah satu poin dari kode etik religius yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku santun dan saling menghormati, serta menjaga amanah dalam tugas kepenyuluhan. Kemudian yang kedua yaitu integritas. Saya akan membacakan salah satu poin dalam kode etik integritas, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan peraturan penyuluh anti korupsi. Yang kedua, memiliki komitmen sebagai penyuluh anti korupsi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam pelaksanaan tugas. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu profesionalitas. Dalam profesionalitas ini ada 8 poin. Yang pertama yaitu patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan standar operasi baku. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat, terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun, independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyuluh anti korupsi. Yang keempat, disiplin dalam bekerja. Yang kelima, mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi. Yang keenam, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan. Yang ketujuh, menjaga keamanan barang, dokumen, dan informasi yang menyangkut penyuluhan anti korupsi. Yang terakhir, berpakaian rapi dan sopan dalam pelaksanaan penyuluhan. Yang keempat, yaitu keadilan. Dalam keadilan ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu menghargai persamaan hak antar individu, menghargai perbedaan terhadap sara, gender, dan status sosial ekonomi. Yang kelima yaitu kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ada 3 poin, yaitu yang pertama menunjukkan sikap terbuka, transparan, dan menjunjung kesetaraan atau egalitarianisme dalam penyuluhan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, gender, dan golongan. Yang kedua, menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan komitmen, konsistensi, dan disiplin sebagai penyuluh anti korupsi. Yang terakhir yaitu etika perilaku. Etika perilaku ini dibagi menjadi ada 3 poin.
Yang pertama, menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi etika. Yang kedua, berpenampilan sederhana yang bisa diterima secara umum. Yang ketiga, menunjukkan sikap antusias dalam melaksanakan gerakan. Yang kedua yaitu poin yang kedua dalam kode etik penyuluh anti korupsi, yaitu kode etik profesi fisioterapi. Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Kode etik profesi fisioterapi berfungsi sebagai pedoman fisioterapis dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku profesional sehingga mudah dipahami, diikuti, dan dijadikan tolak ukur tanggung jawab pelayanan profesi. Kode etik profesi fisioterapi ini tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 376-Menkes-SK-3/3/2007 tentang standar profesi fisioterapi. Secara garis besar, kode etik fisioterapi Indonesia dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, menghargai hak dan martabat individu. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Yang kelima, menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien atau klien. Yang keenam, menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. Yang ketujuh, selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Yang terakhir yaitu memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. 8 poin ini masih dijabarkan dalam beberapa pasal lanjutan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 376. C. Aktualisasi integritas meliputi pengertian integritas, indikator integritas, aktualisasi nilai-nilai integritas, dan tokoh berintegritas. Yang pertama yaitu pengertian integritas. Integritas merupakan apa yang kita ucapkan, itulah yang kita kerjakan. Dengan sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Integritas merupakan konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya untuk kesenangan sesaat. Orang yang hidup dengan berintegritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan pada dirinya. Cermin integritas dapat dilihat dari perilaku seseorang setiap hari di lingkungannya, yaitu lingkungan keluarga, kampus, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu indikator integritas. Berikut ini beberapa indikator dalam integritas yaitu 1. Mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. 2. Memperbaiki pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. 3. Mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini. Yang keempat, menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini. Selanjutnya yaitu menurut Rahman dalam Supriyanto tahun 2006, indikator integritas yaitu 1. Kode etik profesional. Setinggi apa kode etik ini dijunjung, terutama oleh pimpinan perusahaan yang akan dicontoh bawahannya. Yang kedua, bagaimana mereka mengatasi konflik of interest. Dalam hal ini, sejauh mana ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati dapat dipegang teguh. Yang ketiga yaitu wewenang, sebaik apa wewenang yang diberikan dapat dimanfaatkan. Yang keempat, akuntabilitas dan tanggung jawab. Jika mengalami masalah,
apa yang dilakukan, apakah berlari atau menghadapinya. Yang ketiga yaitu aktualisasi nilai-nilai integritas. Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK yaitu 1. Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan yang tidak sesuai dengan nilai integritas. Yang kedua, meningkatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai atau norma walaupun hal tersebut sulit. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran dan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan beresiko mengorbankan kepentingan pribadi. Selanjutnya, KPK membagi integritas ke dalam 3 komponen nilai-nilai yaitu 1. Nilai berintegritas inti yaitu jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Tanggung jawab memiliki arti siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan dan tidak buang badan. Dan disiplin merupakan sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua yaitu nilai integritas etos kerja, meliputi mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri yaitu tidak tergantung pada orang lain. Kerja keras yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu serta tidak asal-asalan. Sedangkan sederhana yaitu bersahaja dan tidak berlebihan. Yang ketiga yaitu nilai integritas sikap, meliputi berani, peduli, dan adil. Berani memiliki arti mantap hati dan percaya diri, tidak getar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sejenisnya. Peduli berarti mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Dan adil adalah berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenangnya. Yang keempat yaitu tokoh berintegritas. Yang pertama yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim mempunyai sifat sederhana dengan berdamai dengan kemelaratan dan tidak mendamba istana. Haji Agus Salim adalah seseorang yang mampu berbicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam 9 bahasa. Suatu ketika di sebuah tempat di dataran Eropa, berkumpullah para diplomat dari berbagai negara. Di antara mereka ada seorang lelaki yang berjanggut putih yang keberadaannya sangat mudah dikenali. Selain lebih pendek, dandanannya pun lebih kontras. Bila para diplomat lain berpenampilan necis, maka beliau berpenampilan dengan jas beberapa jahitan di sana-sini. Kesahajaan yang oleh Sir Melhon disebut sebagai kemelaratan itu oleh Muhammad Rum disebut manifesti nyata dari prinsip Leiden ist Legend. Pemimpin adalah menderita. Yang pertama kali dipopulerkan oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Saya teringat perkataan Kasman, Leiden ist Legend. Pemimpin adalah menderita. Penderitaan tidak hanya berupa penjara, tetapi juga kepahitan hidup. Penderitaannya ditunjukkan dalam hidup yang sederhana, yang kadang-kadang mendekati serba kekurangan dan kemiskinan. Tutur Muhammad Rum dalam tulisan Haji Agus Salim, Pemimpin adalah menderita, tahun 1977. Haji Agus Salim tidak mendambakan istana. Bayangan ketika memperkirakan kediaman seorang pejabat tinggi adalah penuh dengan kemewahan, tapi tidak dengan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ternyata sempat tidak memiliki rumah kediaman tetap. Semasa tinggal di Jakarta, ia berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Kebanyakan rumah yang dikontrakinya tidaklah luas dan nyaman, tak jarang hanya memiliki satu kamar. Demi mengubah suasana, setiap 6 bulan sekali, Haji Agus Salim menyusut ulang tata letak meja kursi, lemari, hingga tempat tidur. Dengan melakukan itu, ia merasa mengubah lingkungan tanpa perlu pindah ke tempat lain. Tak jarang pula, rumah yang ditempatinya itu bocor di mana-mana. Meski demikian, keluarga Haji Agus Salim tidak mengeluh. Mereka selalu mengedepankan bersyukur. Bagi mereka, rumah yang bocor justru dirasakan sebagai sukacita yang dapat menciptakan keasikan bersama. Yang kedua yaitu Baharudin Lopa, seseorang yang berhati-hati dan cermat.
pada fasilitas yang bukan miliknya sendiri, yaitu menggunakan mobil dinasnya untuk keperluan dinas dan tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali dalam soal maut bensin. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di tempat kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya berhenti dan bertanya kepada sang ajudan, "Siapa yang mengisi bensin?" Si ajudan pun jujur menjawab, "Pak Jaksa, Pak." Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin tersebut. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikan. "Saya punya uang jala untuk beli bensin dan itu harus saya pakai," ucap Lopa. Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Bagi Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Baharudin Lopa juga seseorang yang sangat alergi terhadap hadiah dalam bentuk apapun, baik yang diberikan oleh penjabat bawahannya, pejabat dari instansi lain, maupun pengusaha. Ia selalu menolak dengan halus. Setiap menerima parsel pun, ia akan langsung mengembalikannya. Suatu ketika, Lopa mendapatkan hadiah 100.000 dari Haji Edi Sabara, yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 1970-an. Nilai itu sangat besar, namun Lopa tak tergiur. Ia tak mengambil uang itu, tapi menyuruh ajudannya untuk menyerahkan ke Pati Jumpo di Lepo-Lepo, Kendari. Yang ketiga yaitu hukum Iman Santoso, yaitu pantang terima pemberian orang lain. Suatu ketika, Hukum Iman Santoso dan keluarganya mendapatkan sebuah kejutan besar ketika diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 1956. Sempat berdiam di Hotel Depor selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Hugeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah itu. Rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah. Hugeng tak bisa menerima hal itu. Ia dan keluarga besarnya bersikeras tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana. Mereka baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya, Hugeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Bagi Hugeng, keberadaan barang-barang mewah itu sangat mencurigakan. Pasalnya, mereka belum mengenal siapapun di tempat baru tersebut. Selanjutnya yaitu pada peristiwa ketika Hugeng Iman Santoso menutup toko kembangnya. Lantas, istrinya pun protes. Apa hubungannya toko kembang dengan jabatan kepala imigrasi? Istrinya tak habis pikir dengan permintaan suaminya itu, karena toko kembang tersebut adalah salah satu sumber penghasil keuangan tambahan mereka. Hugeng menjawab tegas, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu, dan ini tidak adil terhadap toko-toko kembang lainnya. Rupa-rupanya, Agung takut toko bunga itu menjadi beban bagi dirinya dalam menjalankan tugasnya. Dia tidak ingin orang-orang membeli kembang toko itu hanya karena jabatan yang diembannya. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.